9.500, tidak dibuat genap 10.000, supaya kita akan merasa, di bawah 10.000, paling cuma 9.000, 9.000, 9.000. Lama-lama bisa, satu kalau kita bilang basket value tiap orang bisa banyak, gitu. Dan terakhirnya place. Coba teman-teman lihat, ini aja, ini kita screenshot dikit, mie gacoan di Jakarta. Mie gacoan, tiap kali dia buka outlet, dia akan mempertimbangkan lokasinya seperti apa. Karena tidak boleh berdekatan, sangat tidak boleh berdekatan. Coba kita lihat supply chain map-nya mereka, ya, dari di place sendiri. Antara satu titik dan titik lainnya, ya, itu berbeda, ya kan? Terus, selain itu, mereka juga mempositioning apakah tempat ini sesuai dengan market segment yang tadi kita taruh, size-nya, gitu. Ya, tadi promosinya tadi bilang, promosinya promosinya apa? Ngomongin tentang motor yang ada di depan, gitu. Ya, so we know the STP-nya dapet dan lain-lain. Nah, kita bentuk yang namanya FOMO marketing. Ya, kayak tadi coba bayangin lewat gini aja, tuh lihat parkirannya, lihat orang yang di depan, segala macam dibangun sebagaimana. Ya itu, gitu. That's the FOMO, fear of missing out. Dan kalau misalkan kita bisa bangun FOMO itu terus-menerus menjadi sebuah behavior, kita yang laku di Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Nah, tuh, secara pricing juga kita udah bahas sedikit. Oke, nah akhirnya forces-nya itu apa sih? Nah, ini yang kita define. Jadi, secara konsep dapat, first C itu konsep, cheap, convenient, sama cleanliness. Ya, this is always matriksnya kalau misalkan bangun F&B di Indonesia itu seperti ini. Konsepnya dapat, harganya dapat, mudahnya dapat, bersihnya dapat. Secara keren namanya forces. Ya, secara gamblang ngomongnya enak, murah, parkir gampang, bersih. Nah, itu cepatnya kayak gitu, ya kan? Ya, pokoknya enak, pokoknya murah, parkirnya gampang, bersih. Dah, sukses pasti. Nah, this is what we need to build gitu. Murah mahal juga tergantung kita positioning pricingnya di mana gitu. So, secara marketing, how does Migacoan nail it gitu? Secara positioning, gimana dia nail it? Kita udah belajar segmentationnya tadi, kan STP, targetingnya udah jelas. Positioningnya gimana? Migacoan berada di tengah, ya. Apa yang di-offer dari restoran mie atau restoran dengan harga yang lebih murah, tapi memberikan kebersihan dari restoran mie, harganya warmindo. Istilahnya kayak gitu, ya kan? Ada tempat yang nyaman dengan harga yang murah, tapi yang kita offer service-nya sesuai restoran. Nah, setelah itu baru oke, marketingnya dapat, produknya dapat. Kita masuk ke step 6 nih. Step 6-nya business operation. Secara simpel yang dibangun oleh Migacoan adalah fast food. Ini adalah foto dari cara McDonald's melakukan mapping mereka. Ya, mereka memapping positioning mereka. Dan kalau kalian sadar, positioning yang ada di McDonald's itu yang seperti fast food ini juga diterapkan di kitchennya Migacoan. Karena gimana bisanya kita deliver secepat mungkin, murah, fresh, semua mie-nya fresh, dimasak di tempat, ya. Karena tadi there's a quality standard. Jadi kalau misalkan kita ngomong eh, apa sih yang di serve sama 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 McDonald's itu service quality. Gimana bisa kita offer makanan yang secara konsisten dimanapun harganya sama, rasanya sama, dan kualitasnya sama. Itu yang membedakan. Sehingga membangun sebuah F&B itu ditentukan dari operations-nya. Mereka membagi dari kasirnya. Kasir antara orang yang datang dan kasir antara ojek dibuat berbeda. Sistem lainnya, sistem line up sistemnya bagaimana. Parking service-nya yang ada di depannya memudahkan. Ya memang biasanya ada tukang parkir, tapi tujuannya gimana caranya menata itu dengan rapih dan bisa keluar dan masuk secara mudah. Flow operations ini yang harus dipikirkan. Ya baik lagi, itu ada banyak yang komen tadi. Ya lawannya ormas. Iya, karena pada akhirnya di Indonesia lihainya kita, gimana caranya kita bisa juga meng-serve yang tadi istilahnya support-support hal-hal kecil itu, operational itu yang harus kita juga pikirin nih, karena ada banyak faktor eksternal istilahnya kalau bahasa kerennya di Indonesia yang harus kita perhatiin. Ya, jadi kalau misalkan perkiraan omsetnya
Ini yang kita udah hitung-hitung ya. Bayangin dalam sebulan bisa dapat 3 miliar. Lihat aja berapa yang datang ke sana. Kecil, kecil, kecil satu orang. Paling nggak ada satu minum, satu mie, satu dimsum. Itu apakah udah 30 ribuan gitu. Anggap aja ada 3 M per bulan. Kali 30 hari dengan 100 juta per hari omsetnya. Ya, 300 M per bulan. Bisa jadi 3,6 triliun. Karena secara gamblang ownernya udah ngomong profit margin mereka 40-50% dari omset. Tuh bayangin gitu, bisnis yang kelihatannya kecil bisa bisa besar sebesar ini valuationnya. Itu yang that's what we always put on di Sevenpreneur ya. Is that bisnis is bisnis gitu. Mau sebesar apa, sekecil apapun, tapi kita nggak ngomongin oh bisnis semua harus digital, oh bisnis semua harus tech gitu. Ya, bisnis is about something you can find, sesuatu yang kamu bisa cari, sesuatu yang kamu bisa serve, dan semudah itu gitu maksudnya untuk kita bisa mencari sebuah masalah dan memberikan sebuah solusi. And that's what business is gitu kan. So, at the end of the day, growth-nya di mana? Ya, ini terakhir informasi yang kita tahu adalah being big means being lean. Maksudnya apa? Makin besar, makin kecil. Nah, kok aneh nih? Apa menjadi besar dan kecil di waktu yang sama itu gimana sih? Karena growth berarti kita harus mikirin kira-kira apa yang kita bisa bikin besar dan kita bisa keep it small. Contohnya, karena mereka bisa sebesar itu economics of scale-nya, tadi udah disebutin sama Raymond, economics of scale. Mereka bisa impor terigu sendiri. Dengan bisa mengimpor terigu, bisa tahu bahan bakunya, ya. Dan pada akhirnya mereka bisa membangun sebuah pabrik bahan baku dan mie sendiri, gitu. Ya benar. Ini ada yang tanya nih, Raymond juga jawabin, bantu jawabin. Apakah mereka franchise? Mereka sempat coba bikin kemitraan di awal. Jadi awal mereka buka di beberapa kota itu ada mitranya. Tapi mereka hanya set satu outlet, satu mitra di tiap kota. And I think di tengah jalan mereka merasa, ah kita bisa sendiri nih. Jadi 2 tahun lalu pun saya menghubungi ownernya dan kayak, oh Pak bisa franchise nggak? Mereka udah tidak franchise. Jadi semua ini, all the stores tuh operated by mereka sendiri sekarang. And ya at the end of the day, ya ekspansi mereka yang kita tahu juga arahnya ekspansi global. Ekspansi global kemana sih? Ngomongin ekspansi global, nggak usah jauh-jauh gitu. Banyak restoran-restoran kita juga yang udah buka di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan kira-kira Arab Arab Saudi. Kenapa? Karena memang di sana persebaran penduduk kita juga banyak di sana. Dan yang kedua mungkin selain growth keluar, growth ke dalamnya adalah kayaknya nggak semua kota ada mie gacoan. Tadi ada beberapa yang komen, ah belum ada mie gacoan tempat saya, belum ada mie gacoan. At the end of the day, ya mereka trying to be the number one di Indonesia dan ya mereka harus pelan-pelan masuk ke yang namanya first tier cities, kota-kota besar terlebih dahulu, test market di sana, mulai buka di daerah-daerah kecil di pinggir-pinggir. Kalau misalkan first tier city tapi daerah pinggirnya laku, ya turun lagi ke second tier city. And ya, yeah, something yang I want to note here adalah industri F&B atau Indonesia itu besar banget. Kalau misalkan semua bisnis itu nggak melulu tentang keluar ke Indonesia, ekspor gitu. Indonesia is a very beautiful country karena potensinya besar banget. Masyarakat yang kita punya, jumlahnya, kemampuan ekonominya, nggak akan ada habis-habisnya. And it's a very, very big market. Kenapa kita selalu ngajak orang jadi entrepreneur? Marketnya luas, marketnya banyak, semua bisa jadi apapun. Negara kita itu kaya, kita selalu bilang kayak gitu. Percuma kaya kalau nggak bisa manage gitu. Ada satu kata-kata yang selalu keep in di di kepala gue adalah Indonesia is not a poor country. Indonesia is a rich country poorly managed. Bahasa Indonesianya apa? Indonesia itu bukan negara yang miskin, tapi Indonesia itu negara kaya yang tidak bisa di-manage dengan baik. So it's up to us if you wanna be the entrepreneur, ya yuk jalanin gitu. Pakai tuh kesempatan-kesempatan apa yang kita punya secara resources kita dan lain-lain. That's what we can do gitu. Ya, at the end of the day, saya mau tutup sesi bedah bisnis ini dengan kata-katanya dari Bob Sadino. Banyak yang tanya ke Pak Bob Sadino. Banyak orang tanya bisnis apa yang bagus. Tapi pada akhirnya bisnis yang bagus adalah yang dijalankan, bukan yang ditanyain terus. Ya, kurang lebih itulah sesi bedah bisnis gacoan kita. Keren banget Pokok Ivan. Jadi Tuh. bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Dan gue Yoi. juga selalu bilang sih dari SBB itu yang paling-paling gue sayangin ya,
bayangin kalau lu dikasih privilege dan knowledge untuk kayak ngerti semuanya end to end untuk ngebangun bisnis kayak gimana, tapi lu nggak jalanin tuh sayang. Gitu. Tuh. Ujung-ujungnya mulai aja dulu, itu paling penting. Daging semua, asik. Daging Sip. semua, Van. Makasih banyak buat ilmunya. Oke, keren, keren. Jadi, kita mau announcement dulu nggak? Tadi yang menang siapa? Oh ya, boleh. Inisialnya MK. Atau mau terakhiran aja kok. Kita Terakhir mau aja. ada Yowis. sharing session dulu Gak nih. apa-apa Kita lah. Gue, nah, kasihan deh, gue kasihan. Ya, inisialnya MK. Jadi kalau kalian nggak inisialnya MK, kalian kalah sekitar beberapa detik dibanding yang pertama kali isi. Nanti nanti kita bakal kontak langsung orangnya untuk yang menang. Ini gue siapa sih namanya, gue lupa. Nih. dulu lu konter aja, nggak apa-apa. Terakhiran aja kita Ya main. udah, oke oke oke. Kita ngobrol dulu nih sama para panelis. Di sini ada Kak Olowan, Kak Faisal, Kak Reza dari batch sebelumnya nih. Kalau Kak Olo dari batch 4 ya, kalau nggak salah ya kok ya. Kak Olo, Kak Faisal. Iya, dari batch 4. Halo, boleh Halo dong Nadia. Asik. para Halo suhu. Ah, Remon. videonya nih. Oh, baik. Itu dong, bro. Harus Ini lihat nih. bapak Asik. kita Halo. ini, Bapak Itu semua. Ketua 01 ini. Aduh, terima kasih. Oke, mungkin di sini kita akan sedikit ada sharing session nih untuk Oke. teman-teman yang pernah mengikuti Sevenpreneur Business Blueprint Program. Mungkin ini masih jadi bagian kulit doang kali ya, apa yang dimention sama Ko Ivan, Ko Ray hari ini. Kalau kalian join SBBP, kayaknya ntar mabok daging, mabok wagyu guys, karena di sini masih kulit-kulit doang. Gimana kalau? Iya, Bener nggak? saya dari batch 4 ikut kelas yang scale up. Sebelumnya makasih buat Ivan, Remon, sama Nadia dikasih kesempatan diundang untuk di sini. I feel honored. Eh, kalau di batch 4 ya, saya ikut kelas scale up. Itu kelasnya sebenarnya bukan ngebul ya, menurut saya. Lebih padat kepala isinya, jadi agak ngeheng karena RAM-nya kecil gitu. Jadi saya termasuk orang yang tadinya takut banget memulai bisnis saya karena saya tuh apa ya, kayak ini valid nggak sih? Ini orang bakal ini nggak sih? Jadi yang kita lihat itu obstacle-nya dulu, ketakutannya dulu gitu kan. Sampai akhirnya stop untuk udahlah nanti dulu tuh gitu loh. Bisnis apa tuh? Waduh, ini perlu saya jawab nggak nih yang di bawah? Pada nanya gitu. Jadi Van, kok Ivan diem-diem aja nih, Ivan nih? ya jadi saya Apa sih? Biar Bang Olo dong yang ngomong. Kemarin udah ngobrol panjang lebar loh sama Bang Olo. Berapa jam tuh kemarin? oh iya betul. Ya saya selaku alumni juga saya ngerasa senang karena Seven itu tidak meninggalkan kita semua gitu ya. Jadi setelah saya lulus, tadinya saya pikir ini kalau masih pengen apa ya? Apa kebetulan saya juga Iya. orangnya agak-agak eh, lebih suka yang ketemu meet langsung supaya saya bisa lebih nangkep gitu ya. Lalu saya coba ngobrol ternyata sama Paman Ivan ya, panggilannya Paman Ivan di sini. Itu saya diladenin kemarin di kantor, saya ngobrol, saya share soal bisnis saya, gimana valid atau tidak. Ya, yang paling penting adalah siapin mental ya untuk ngobrol sama teman-teman dari Seven kayak Paman Ivan gini atau Raymond. Kenapa? Karena itu di bore kita habis-habisan bahasanya gitu ya. Kita punya market, lu yakin? Apa pembeda lu? Apa ini lu? Apa lu ini lu? Apa lu ini lu gitu loh. Ya mental kita harus kuat gitu loh. Artinya kalau di board bukan berarti punya kita jelek, enggak. Mereka mau memastikan bahwa bisnis kita itu benar-benar kita udah siap untuk launch gitu loh. Kalau kita cuman punya ide, yakin oh ini marketnya ada 30 juta orang yang bisa apa namanya bisa beli ini barang gitu, misalnya kayak gitu. 30 juta itu 1%-nya dulu berapa? Iya, tapi yakin 30 juta itu konstan beli. Nah, itu memvalidasinya itu nggak gampang. Nah, itu saya belajar dari Seven. Gitu kurang lebihnya. Ada lagi karena dia yang mau ditanya. Ya. Oke, mantap banget. Ini mohon maaf guys, ada sedikit teknis issue. Tadi kita mau sekalian share screen nih. Sedikit background dari Kak Olo. Aduh, Gak apa-apa dong, nggak apa-apa, nggak apa-apa. alumni. Alumni.
Nah, ini Oke. dia. Jadi teman-teman berambislah dan bersemangatlah dalam belajar karena nggak ada yang tahu ya ke depannya seperti apa ya. Oke, thank you banget Kak Olo untuk sharingnya. Nanti kita Iya. ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Oke, thank you Nadia. Oke, nextnya di sini kita mau panggil salah satu alumni juga, Kak Reza, founder of Gentanala. Boleh di next slide, guys. Hai Kak Reza, apa Wis, kabar? halo. Baik. Lagi ini sih. Kumis lu makin tebel Dikit. aja bro. Iya. Makin makmur nih kayaknya nih. Alhamdulillah lumayan kok. Banyak rezeki ya. Amin, Selamat amin, malam, amin, amin. Paman. Siap, Paman. Aduh, maaf lagi kurang fit jadi belum bisa itu lanjut Aman, yang kemarin. Paman. Kita meeting minggu depan. Siap, Paman. Ya, gimana. Banget nih, Kak Reza udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing. Mungkin boleh Kak Siap. Reza, gimana nih pengalaman selama jadi alumni Sevenpreneur dan mungkin bisa ceritain sedikit kali ups and downs-nya Kak Reza selama menjalankan bisnis Gentanala. Bisa. Iya, sebelumnya thank you banget buat tim Sevenpreneur yang udah kasih kesempatan lah buat sharing gitu. Eh, Sebelumnya sih memang dulu awal ngejalanin bisnis kan jadi aku tuh bikin bisnis karena nggak punya basic jadi sekedar jalan aja gitu dulu awal-awal nggak ngerti cara ngerunningnya stepnya apa kira kita jalanin secara cowboy gitu kan jadi tabrak sana sini sampai akhirnya dulu Gentanala itu dibikin itu awal dari aku dulu bikin sendiri. Eh, jadi sebelumnya mungkin kasih tahu dulu Gentanala itu brand fashion aksesoris yang pakai materialnya itu dari limbah pabrik furnitur disambungin sama resin, dicombine sama resin. Produk-produk itu kayak jam tangan, kita ada kayak card holder, kita ada kayak lanyard, ada apa lagi ya? Ada ID card, ada kartu nama NFC gitu dari kayu. Nah, jadi produknya seperti itu. Dulu kita coba running sendiri dan sampai kira-kira sekitar 2 tahun gitu-gitu aja. Sementara juga udah mulai ada beberapa karyawan juga dan sampai akhirnya bingung mau ngapain. Ketemulah akhirnya video Koremon gitu kan dia ngasih tahu Sevenpreneur-nya akhirnya kita coba ikut dari yang tadinya benar-benar uh, Gentanala itu bisnis modelnya B2C semenjak ikut Sevenpreneur tuh waktu itu tuh kita berubah jadi B2B banget malah gitu karena waktu itu ingat banget pas di materi kesekian keberapa lupa day keberapa Koremon kasih contoh ada temennya itu bikin bisnis apa namanya F&B terus pas pandemi kalau nggak salah terus dia ubah bukan pas pandemi ya atau pas apa gitu lupa pokoknya diubah jadi B2B ditawarin ke kantor-kantor aku coba duplikasikan lah itu kita dan ternyata it works gitu aku jadi vendor merchandise tawarin kantor-kantor ke apa namanya ke BUMN kayak gitu dan akhirnya udah dipakai juga sama apa namanya Pak Menteri Pak Sandiaga Uno buat jadi souvenir dia terus sudah dipakai juga sama BUMN dan bahkan sampai ada perusahaan luar negeri juga udah pakai gitu dulu sebelum ikut Sevenpreneur tuh kita sempat udah pernah 25 orang waktu itu terus akhirnya stuck sampai akhirnya kita lay off lebih dari setengahnya sampai akhirnya kita bingung ya udah kita ikut Sevenpreneur kan dikasih tahu gimana sih step-stepnya ngerapihin operation segala macam gitu kan terus gimana cara nentuin marginnya yang benar seperti apa unit ekonomisnya dihitungnya seperti apa akhirnya kita bisa ngitung lebih sehat lagi secara keuangan akhirnya kita bisa scale up pelan-pelan dan juga dengan bisnis model si B2B tersebut kayak gitu sih ya kurang lebih sih kayak gitulah gitu. Apa kata Reza? Thank you banget udah sharing. Sukses selalu untuk Gentanala. Thank you. Kita ketemu-ketemu lagi. Keren. Kata Siap, Raymond siap. dipakai Sandiaga Uno kan? Yoi, alhamdulillah dipakai sama si bapak. Mantap. Banyak yang chat loh ini. Ada yang chat nih. Gue suka jamnya Gentanala. Iya boleh. Pakai dong, beli dong. Nanti kalau dapat nomor, kalau ada tahu IG gue kasih apa DM aja nanti gue kasih promo lah gitu. Wih, mantap. Halo guys. Iya. Belinya di mana? Belinya ada di website Tokopedia, Shopee, TikTok Shop ada.
kita ada beberapa kolaborasi seru juga produk-produknya kemarin sama EVOS. Terus kita minggu depan ada kolaborasi keren lagi juga yang akan kita launching. Pokoknya follow IG-nya Gentanala deh, itu keren-keren banget produknya. Oke, mantap banget. Nah, jangan lupa kepoin Getanala ya, teman-teman ya. Ya, betul. Thank you, thank you, thank you. Oke, last but not least-nya nih, boleh di next slide, Dev. Nah, ini salah satu peserta alumni yang sempat ikutan pitching nih. Pitching masuk top 7 juga. Waktu itu kita ada pitching kalau nggak salah tuh dapat hadiahnya 50 juta rupiah. Dan Kak Faisal nih salah satunya. Nah, dengan bisnis di Dokang ya. Ya Kak. Layanan jasa tukang, kalau misalkan butuh-butuh tukang, ada platform tersendiri yang bisa ngebantu cariin tukang yang terpercaya gitu ya Kak Faisal. Iya, betul Kak. Oke, mungkin boleh di-share sedikit nih Kak Faisal gimana perjalanannya saat join SBBP dan mungkin bisa sharing juga nih waktu kemarin live pitch di depan para juri. Oke, baik. Jadi mungkin aku cerita dikit dulu ya dari Dokangnya sendiri. Dokang itu model bisnis yang aku rancang kurang lebih 1 tahun yang lalu. Cuman aku ngerancangnya semua ini autodidak. Aku coba cari tahu satu persatu kira-kira seperti apa untuk membuat sebuah model bisnis yang bagus gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama SBBP. Dan setelah aku ketemu sama SBBP, aku tertarik buat ikut. Dan setelah ikut, ternyata kemampuan aku yang selama aku cari secara otodidak itu masih banyak banget bolongnya. Dan sekarang setelah aku kemarin ikut SBBP, akhirnya aku bisa dapat perspektif baru tuh buat ngerancang bisnis model seperti apa, terus akhirnya bisa eksekusi juga. Sampai saat ini Dokang udah bisa mengerjakan kurang lebih sekitar 100 tukang. Gitu sih Kak. Mantap banget. Korean proud. Makasih kok. Thank you banget Kak Faisal untuk sharing-sharingnya. Mungkin ada pesan dan kesan nggak nih Kak Faisal buat teman-teman yang belum pernah mungkin ikut Sevenpreneur Business Blueprint program ini? Oh iya, untuk pesan-pesannya sih sebenarnya acara Sevenpreneur ini bagus banget, di mana kita bisa belajar bisnis dari nol banget, yang awalnya nggak ngerti harus bikin produk apa, sampai akhirnya gimana cara kita operate bisnisnya, nanti semuanya bakal ada di modul-modul pembelajarannya. Terus selain itu bakal ketemu banyak teman juga, apalagi kemarin aku berkesempatan buat ikut live pitch, itu jadi ajang buat kita dapat teman baru, dapat perspektif baru, kayak gitu sih. Jadi ya buat teman-teman daftar aja ya. Oke, mantap banget. Thank you banget Kak Faisal. Thank you. Thank you, thank you. Oke, mungkin boleh di next slide, please. Nah, jadi karena memang waktu yang memisahkan kita teman-teman ini udah cukup molor banget dari waktu kita, sepertinya kita nggak bisa masuk Q&A session, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena di SBBP 5 teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut. Lebih bisa perdalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak kalian tentang strategi bisnis, fondasi bisnis, sama para mentor ini. Gitu. Jadi Di chat dulu aja karena penawarannya hari ini. kalau teman-teman mau tanya-tanya juga tentang SBBP ini juga feel free untuk grecokin CS kita. 24 jam siap tuh katanya. Udah ngomel nih, udah mulai chat. Kok banyak yang spam kok, banyak yang spam kok. Tapi nih, gue mau pertama mau appreciate dulu semuanya datang di sini. Gila sampai jam 9, coy. Jumat udah gue bilang banyak kan jomblo di sini, kecuali yang tadi udah punya istri ya, udah punya suami, istri. Tapi intinya gue masih thank you dulu. Ini ada Olo, Reza, Faisal yang udah berpengalaman join Seven, terus udah bisa sharing-sharingnya. Sebenarnya balik lagi ya, visi kita tuh bukan untuk memberikan materi. Balik lagi kan tadi Ivan sempat bilang yang kita offer itu solusi, bukan kayak produk itu means untuk get solusinya. Sebenarnya kita mulai ini tuh karena greget kenapa banyak orang tuh ada potensinya banget buat mereka bisa mulai jadi entrepreneur, tapi mereka kebanyakan tuh bilangnya oke, don't know where to start dan lain-lain. Jadi kita fill the gap tuh, harapannya itu bukan untuk oke, Sevenpreneur lahir biar kita bisa ngajar, bukan, biar kita bisa benar-benar bikin orang jadi entrepreneur.
biar ujung-ujungnya kita pengen denger di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin yang kayak even dari kelas gratis ini aja, kalau kalian decide kamu ikut programnya itu fine banget, dan kalian dari kelas gratis sudah kayak kebayang jadinya, oke gue harus riset mana, gue harus belajar apa, ujung-ujungnya yang tadi bisnis yang bagus tuh bisnis yang dijalankan. Yang kita pengen lihat tuh salah satu visi gedenya Seven, kita pun mau jadi salah satu entitas yang kontribusi lahirnya banyak entrepreneur di Indonesia. So that's our vision. Makanya pas dengar ceritanya Bang Lo, Reza, Faisal tuh kita happy banget. And again, ini kayaknya gue mau jawab satu. Ini biar kita nggak tutupnya gantung, gue mau jawab yang satu specifically minta dijawab. Nah, ini menurut gue relate banget kenapa problemnya orang nggak mau mulai bisnis di Indonesia. Karena mereka nggak yakin. Walaupun mereka udah figure out mereka mau bikin ide apa, gimana sih bikin mereka yakin. Nah, yang bilang kalau ada punya banyak ide dari keresahan sendiri, cuma sejauh ini belum ada yang bikin. Ujung-ujungnya, that's why we made Day 3. Day 3 itu yang nggak banyak orang masukin di proses mereka nge-business planning. Cuma kalau udah di plan kan, lo harus yakin ini bisa works atau enggak. Makanya di salah satu materi di Day 3 itu proof of concept. Pas kita udah punya ide bisnis, kita udah research, ujung-ujungnya kita harus bisa validate. Dan untuk validate bukan berarti kayak kita harus coba dulu bisnisnya, kalau nggak works, gagal, ya udah kita baru tahu itu idenya works atau enggak. Cara untuk nge-validate bisnis atau nge-POC itu banyak banget. Salah satu di materi kita tuh ada namanya smoke test. Jadi ada beberapa company atau beberapa produk tuh yang bisa pura-pura produknya tuh belum ada, tapi itu di advertise, diiklanin di mana, diiklanin Facebook, iklanin di Instagram, di TikTok untuk sesimpel dapetin customer feedback. Jadi sebenarnya banyak banget barrier-barrier dari orang yang jalanin bisnis. Kalau misalnya belum berani melompat, banyak kok langkah-langkah kecil yang kalian bisa lakuin untuk kayak maju step by step gitu. Jadi itu jawabannya buat Fatia sih, tadi minta specifically Bang tolong jawab di pertanyaanku. Jadi itu guys, intinya bisnis yang baik itu bisnis yang bukan cuma dipelajarin dan di planning doang, tapi bisnis yang dieksekusi. Dan eksekusi bukan berarti kalian harus jalanin terus gagal dulu, biar kalian belajarnya. Tapi ada metode-metode buat kalian bisa nge-proof konsep atau kalian ngevalidasi ide itu bagus atau enggak melalui survei, FGD, kalian ngelakuin smoke test, kalian nge-A/B testing. Jadi yang penting teman-teman habis ikut ini, make sure kalian on track untuk mulai bisnis. Karena kalau kita sampai reach di tahun 2045 nanti ya, ini orang bilang kayak Indonesia emas, pas middle class udah rising banget, discretionary spending udah tinggi banget, GDP kita udah kuat, itu bakal ada benar-benar mayoritas populasi kita yang punya extra money to spend. And hopefully itu buat kalian, itu the extra money to spend yang mereka yang dulu orang cuma mikir untuk survival, karena kebanyakan populasi kita itu kan middle to low. Mereka fokus ya udah untuk hidup doang. Tapi pas 2045, kebanyakan orang tuh punya uang untuk experiences. Dan hopefully uang itu jatuhnya, kalau kalian bisa ngebangun bisnis itu dari sekarang. Discretionary spending is something that's very important untuk kalian note kenapa Indonesia tuh jadi ladang untuk siapapun bisa mulai jadi entrepreneur. Mungkin penutup gua itu kali ya. Mungkin Bapak Ivan ada yang mau disampaikan lagi? Karena ini udah malam juga dan gila sampai sekarang masih belum drop juga viewersnya di sini. Iya, betul. Ya kalau dari gua sih ya tadi baik lagi Indonesia itu kaya, kalau nggak kita yang lakuin, karena at the end of the day ya gua akan nutup dengan satu kalimat gitu. Indonesia nggak butuh pembisnis, tapi Indonesia butuh pembisnis yang berkualitas. Itu yang kita Yap. percaya. At the end of the day, our one liner is be a better Nah, entrepreneur gitu. This is not a class. We're not selling a class. Ya, we're giving you a way to work gitu. Gimana untuk mulai, gimana untuk scale. Itu aja sih. Oke, nanti kita bakal beli banyak ngobrol yang ikut program karena setiap hari itu ada live sessionnya sama ketemu expertnya. Dan jangan nawarin gue makanan lagi yang di chat mau ngirimin gue mie gacoan dan lain-lain. Jangan. Gue lagi diet, kalian nggak lihat gue udah agak gedutan. Jadi Kirim ke Nadia aja, kirim ke Nadia. ya kirimin Nadia aja kalau mau. Nah, khusus yang Kirim cowok. ke kantor kita makan rame-rame ya. Nat, kirim sekali lagi link WA-nya biar mereka nggak lupa. Boleh, Mereka boleh. tinggal aja. Oh ya, Guys, kita Iya, mau announcement iya. dong. Yang Ya kan? tanya oh iya, kalau announcement ya, MK ya, MK. kalau di Jadi WA dijawab pemenang yang nggak? dapat. Apa ditanyain kalau bisnis saya kayak gini, baiknya ikut program yang mana? Semua akan dijawab di WA-nya. Aman. Ya, nanti aku bantu jawab juga guys. Tenang saja. Oke, ntar aku bantu standby. Jadi Biar pemenangnya yang Rp1 by 0,2 detik adalah pemenangnya adalah Kak MK Muhammad. Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak. Enggak. Muhammad Koir. Nah,
Congrats untuk kamu Ahmad Khoir yang pemenang dapat free hari ini RP1. Kalian kalah cepet. Jadi nggak Kalah apa-apa. sama See you guys. Hari ini masih ada special offer. Kalian tinggal chat aja. Yang balas Nadia kok. Oke, aku udah share linknya di sini. Teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh digrecek saja CS-nya. Kita akan bantu-bantu jawabin teman-teman. Oke Alright, deh, guys. Thank you so much. teman-teman. Teman-teman Thank you. alumni, thank you so much yang join. Faisal, thank you Kak Olmo. Kita, Thank you semua. Sama-sama. kita ketemu di hari lain. Sama-sama. Bye-bye guys. Bye. Bye semua.